Oke, good morning anak-anak teacher. Apa kabar hari ini? Hope that all of you in a good healthy for today ya. Oke, hari ini kita akan belajar tematik, tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Oke, sudah siap ya anak-anak teacher ya mau belajar ya? Are you ready to study now? Oke, sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for our blessing. Now we want to start our lesson. Please bless and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray you. Amen. Alright, anak-anak teacher, hari ini dari pembelajaran tematik kita dapat mengetahui tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, dapat menunjukkan permintaan maaf dengan tepat dan menanggapi ungkapan permintaan maaf. Yang kedua, dapat mendata aturan bermain bersama teman di rumah dan mempresentasikan kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Yang ketiga, dapat mengenal bilangan dari 21 sampai 40 dan melengkapi tabel dan menulis lambang bilangan 21 sampai 40 secara lengkap. Yang terakhir, dapat memperagakan gerak anggota tubuh, menirukan gerak tumbuhan dalam satu tarian. Oke, anak-anak teacher, sekarang kita masuk ke tematik halaman 36. Oke, buka bukunya halaman 36. Sudah dapat ya anak-anak teacher ya? Oke, di sini kita mau berbicara. Perhatikan. Sini ada percakapan. Perhatikan di sini, lihat percakapan antara Deli dan juga temannya. Oke, teacher akan bacakan untuk kita semua. Deli, buku apa itu yang kamu bawa? Ini buku kumpulan cerita rakyat Nina, hadiah dari ayahku. Wah, kelihatannya menarik, Del. Iya, Nina. Banyak cerita seru dan menarik. Bolehkah aku meminjam buku itu, Del? Maaf, Nina, aku belum selesai membacanya. Bolehkah aku meminjamnya setelah kamu selesai membacanya? Tentu, Nina. Oke, perhatikan. Dari percakapan antara Deli dan Nina, dari sini kita lihat bahwa bagaimana cara merespon, memberikan tanggapan permintaan maaf yang baik terhadap teman kita. Ya, anak-anak teacher ya, seperti tujuan kita yang tadi, bahwa kita dapat mengetahui bagaimana merespon, memberikan permintaan maaf atau menolak permintaan teman kita dengan cara yang sopan atau yang baik. Oke ya, anak-anak teacher sudah paham ya? Sekarang kita masuk ke halaman 37. Buka bukunya halaman 37. Kita akan belajar di sini melengkapi titik-titik berdasarkan percakapan di atas. Perhatikan contohnya. Deli mempunyai titik-titik cerita rakyat. Jadi jawabannya apa di situ, Nak? Oke, good. Tepuk tangan dulu. Berarti yang pertama adalah buku. Oke, yang kedua, Nina ingin titik-titik buku tersebut. Yang pertama, yang jawabannya adalah ya, meminjam. Oke, yang ketiga, Deli meminta maaf kepada siapa tadi meminta maaf? Ya, kepada Nina. Oke ya, karena Deli titik-titik meminjamkan buku itu. Jawabannya adalah tidak meminjamkan buku tersebut. Yang terakhir, Deli belum selesai membaca buku. Oke ya, itu adalah dari percakapan kita yang tadi. Oke, sekarang kita lanjut untuk berhitung. Sudah bisa ya berhitung anak teacher ya? Ya, udah pintar semuanya. Oke, kita masuk. Coba dibuka halaman 37. Kita mau berhitung. Deli mempunyai banyak buku cerita. Deli suka membacanya bersama Nina. Perhatikan buku-buku cerita Deli. Perhatikan ini bukunya. Nah, kalau dihitung dari sini berarti ini 10, ini 10, berarti ini 1 ya.
Berapa banyak buku cerita Deli? Berarti di sana lah 21. Buku cerita Deli ada 21. Lambang 21, ya ini 21. Lambang bilangan berapakah setelah 21? Nah, sudah paham kan anak teacher? Kita mau belajar berhitung ya sampai 40 tadi ya. Setelah 21 berarti 2. Good, 22. Oke, selanjutnya 23. Selanjutnya 24. Benar. Kemudian di sini ada 25. Kemudian berapa? Iya, 26. Kemudian 27. Kemudian berapa? 28. Kemudian 29. Kemudian 30. Kemudian di sini 31. Kemudian 32, 33, 34, 35. Di sini berapa? 36, 37, 38, 39, 40. Sudah bisa ya dihitung ya sampai 40 anak teacher ya. Dan lambang bilangannya ya nak. Ini namanya melengkapi tabel. Oke ya. Pintar semuanya. Oke. Sekarang kita masuk ke halaman 37. Perhatikan di halaman 37. Coba diamati ini. Nina dan Lani bermain di rumah Deli. Mereka bermain petak umpet. Nina mendapat giliran jaga. Nina menutup mata, lalu berhitung sampai 20. Teman-teman lain bersembunyi. Nina tidak membuka mata sebelum selesai menghitung. Nina bermain dengan jujur dan mematuhi aturan bermain. Nah, anak-anak teacher, kalau kita sedang bermain bersama dengan teman, kita bersikap dengan jujur. Kenapa? Supaya teman lain suka dengan kita. Perhatikan sikap Nina. Dia tetap menghitung walaupun teman-temannya sudah bersembunyi, tapi dia tetap menghitung sampai 20 sampai dengan tutup mata ya. Jadi kalau kita bermain harus kita ikuti aturan bermain seperti apa. Oke ya? Perhatikan di sini. Oke, perhatikan gambar di samping ini. Gambar di samping ini disebut dengan elang dan anak ayam. Oke ya, peraturannya pertama, elang akan mengejar dan menangkap anak ayam. Yang kedua, induk ayam akan melindungi anak-anaknya dengan menghalangi elang. Yang ketiga, jika anak ayam terpisah dari induknya, maka anak ayam tersebut dapat berlari sekencang-kencangnya agar tidak tertangkap oleh elang. Jadi kalau anak ayamnya katanya udah terpisah, maka dia, apa tadi katanya? Dia harus berlari kencang untuk berlari ke ibunya ya, induk ayamnya. Oke. Yang keempat, jika elang dapat menangkap semua anak ayam, maka elang dan anak-anak yang ditangkap akan berganti peran menjadi induk ayam dan anak-anak ayam. Jadi ini ceritanya ini antara elang dan anak ayam. Inilah peraturannya. Jadi anak-anak teacher juga pasti kalau bermain pasti punya peraturan kan? Sudah tahu peraturannya seperti apa? Makanya kita mengikuti permainan tersebut. Oke ya? Pintar ya anak-anak teacher ya? Oke, kita masuk pembelajaran selanjutnya. Ayo berperan. Nah, tematik halaman 41. Perhatikan halaman 41 anak-anak teacher. Setelah berolahraga, Nina dan teman-teman duduk di bawah pohon. Mereka minum dan beristirahat. Tiba-tiba, Tony dan Johnny berjalan di dekat pohon. Banyak debu berterbangan. Nina dan teman-teman pun terbatu-batu. Perhatikan, ini mereka lagi duduk kan setelah capek. Kita kan, kalau kita sudah berolahraga capek, pasti kita istirahat kan, anak teacher kan? Nah, duduk. Nah, tiba-tiba pas mereka duduk, nah, datang tadi siapa katanya? Si Tony dan Johnny lari-lari di sini di sekitar mereka. Menurutmu perbuatan mereka baik nggak? Enggak, teacher. Iya, perbuatan mereka tidak baik. Kenapa? Karena dapat mengganggu teman yang sedang beristirahat dan memberikan debu. Ya kan, tengok debunya jadi berterbangan sehingga mereka jadi batu. Nah, apakah berlarian di dekat teman yang mereka sedang duduk merupakan sikap yang baik? Baik nggak? Tidak, karena mengganggu ya. Apa yang sebaiknya Tony dan lakukan? Oke, apa yang seharusnya dilakukan anak teacher? Iya, pintar. Yang dilakukan adalah
Jangan berlari, kemudian berjalan dengan santai, gitu ya. Supaya apa? Supaya debunya tadi tidak berterbangan. Oke ya. Jadi kita belajar dari sini memberikan sikap yang baik, contoh yang baik, ya. Nah, teacher ya. Oke. Sekarang kita masuk tematik halaman 42. Ayo menari. Nah, anak-anak teacher yang suka menari, coba angkat tangannya. Iya, semua suka menari ya. Sekarang kita masuk ke halaman 42 untuk menari. Jadi dari gambar ini kita dapat memperagakan nanti satu persatu. Jadi nanti teacher kirim prakteknya, kalian praktekkan di rumah ya anak-anak teacher ya. Oke, yang pertama. Angin yang bertiup membuat dahan pohon bergoyang. Bagaimana gerakan pohon yang bertiup angin? Dapat gak ditirukan? Oke, perhatikan. Yang pertama. Nah, ini yang seperti apa ini? Coba. Iya, pintar. Yang pertama, angkat kedua tangan di atas kepala dan majukan kaki kiri ke depan. Coba, udah praktekkan di rumah. Angkat tangannya, kemudian digoyang, kemudian majukan kaki kiri ke depan. Sudah ya? Oke, pintar. Yang kedua. Nah, ini seperti apa? Pintar. Nah, ini dia. Angkat kedua tangan di atas kepala dan majukan kaki kanan ke depan. Kalau yang ini kaki kiri, yang ini kaki kanan. Oke. Yang ketiga. Ini bagaimana, teacher? Nah, ini adalah bentangkan kedua tangan dan majukan kaki kiri ke depan. Jadi tangan kita dibentangkan, majukan kaki kiri ke depan. Coba perhatikan di rumah, berdiri semuanya. Ya, good. Yang terakhir, yang keempat. Nah, sama, ini bentangkan kedua tangan, kemudian majukan kaki kanan. Jadi kebalikannya ya, nak. Kalau ini kaki kiri, ini kaki kanan. Coba dipraktekkan dari sini. Kemudian masuk ke sini. Oke, lanjut lagi ke sini. Oke, kemudian ke sini. Oke, pintar. Selanjutnya, ini dia. Nah, dayungkan tangan dan kanan, bolak-balik kiri kanan. Kemudian di pinggang, tangan kiri di pinggang serta angkat kaki kiri. Jadi tangan kiri. Coba berdiri ya, anak-anak teacher ya, dipraktekkan ya. Kemudian yang selanjutnya. Oke, yang ini. Dayungkan tangan kanan dan tangan kiri di pinggang serta angkat kaki kiri. Oke ya, yang ini. Kemudian ini lagi sama ya, letakkan kedua tangan di bahu dan buka kedua kaki selebar bahu. Sama, berarti ini dilakukan 2 kali ya. Jadi coba semua berdiri. Kita perhatikan yang pertama. Dayungkan tangan kanan dan tangan kiri di pinggang serta angkat kaki kiri. Kita mau belajar menari ya. Oke, lanjut yang kedua. Dayungkan lagi, sekali lagi, berarti 2 kali. Sudah? Oke, kemudian letakkan kedua tanganmu di bahu dan buka kedua kaki selebar bahu. Oke, sudah diperhatikan? Oke, yang terakhir 2 kali, berarti coba perhatikan 2 kali. Oke ya, sudah bisa ya anak-anak teacher menari ya? Oke, pintar semuanya. Oke, hari ini coba kita mau belajar berlatih dari tematik tema 5, subtema 2. Ayo berlatih halaman 39, nomor 1 sampai 3. Kemudian tematik tema 5, subtema 2. Ayo berlatih halaman 43, nomor 1 sampai 2. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak teacher. Oke. Thank you for your attention. Terima kasih untuk waktunya. Oke, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing. Now we want to finish our lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen.